Di depan gerbang istana kerajaan Knightley, Pangeran Willy menundukkan kepala penuh terima kasih kepada para pengawal yang telah menemaninya. Rodrigo, sang penasihat, ikut melakukan hal yang sama. Soan dan Rio, meski merasa tak layak menerima penghormatan sedemikian rupa, hanya menanggapinya dengan canggung. Bagi mereka, itu hanyalah tugas yang kebetulan berakhir dengan selamat. Setelah para penyihir kerajaan bubar kembali ke tugas masing-masing, Matthew dan Luca berangkat menuju Kementerian Keuangan, dikawal oleh para pengawal tangguh yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Yang tersisa hanyalah sang pangeran, Rodrigo-nya, dan para petualang sementara yang telah melindungi mereka sepanjang perjalanan. Sebelum berpisah, Pangeran Willy dengan wajah bersungguh-sungguh meminta sebuah anugerah terakhir kepada Rio. Dengan ketulusan seorang murid yang menemukan teladan, ia ingin memanggilnya guru. Namun Rio panik sekaligus rikuh, menolak dengan halus. Pangeran itu pun berkompromi, menyebutnya pembimbing, meski Rio tetap tidak nyaman. Pada akhirnya, Willy dan Rodrigo masuk ke dalam istana, melaporkan kedatangan mereka dengan selamat. Setelah rombongan berpisah, Chon mengajak rekan-rekan lain menuju Guild Petualang. Rio, yang tidak memiliki rencana mendesak selain menemui penasihat kerajaan berasus, hampir saja mengikuti mereka ketika sebuah suara familiar memanggil namanya dari arah istana. Seketika Sarah berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa dan langsung memeluknya erat tanpa kata-kata. Rio terkejut, hanya bisa tergagap menanyakan alasan kemunculannya. Namun jawabannya datang bukan dari bibir Sarah, melainkan dari Eden, seorang komandan peleton Ksatria Lun. Ia menjelaskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan tugas mengantar barang berharga milik keluarga kerajaan. Sarah, tambahnya dengan hati-hati, sebenarnya bukan bagian dari rombongan resmi, kehadirannya hanyalah tambahan mendadak. Saat itulah Sarah akhirnya mengangkat wajahnya dari pelukan, menjelaskan alasan pribadi yang membawanya jauh ke ibu kota. Sebuah surat dari Rio yang dikirim lewat Sue telah memberitahu bahwa ia akan datang ke sini. Membaca surat itu, Sarah merasa tak punya pilihan selain ikut serta. Baginya, alasan tersebut sederhana sekaligus mengejutkan. Para elf, katanya, membutuhkan suplemen vital dan Rio adalah sumbernya. Tanpa dirinya, ia merasa tersesat. Maka ia menuntut agar Rio menerima peran itu sepenuh hati. Rio, bingung setengah tak percaya, hanya bisa menanggapi dengan kikuk. Namun senyum cerah Sarah yang seolah merobohkan seluruh dunia dengan pesonanya, membuat hatinya menyerah tanpa perlawanan. Ia bahkan sempat membatin bahwa ia sanggup melawan dunia demi senyum itu. Meski begitu, misteri yang disampaikan Sarah terlalu besar untuk diabaikan. Ia menanyakan maksud dari sebutan suplemen nutrisi. Sarah lalu menjelaskan dengan gamblang, makhluk pelindung yang pernah ditemui Rio, Guardian Beast, telah mengisyaratkan bahwa keberadaannya memperpanjang umur. Elf, sebagai makhluk separuh peri, juga memiliki sesuatu yang ia sebut Five Facet, sebuah sisi khusus yang memungkinkan mereka memanfaatkan energi tersebut. Kehadiran Rio baginya ibarat sumber gizi, penangkal kegelapan, sekaligus penyegar jiwa. Para ksatria yang mendengarkan percakapan itu hanya bisa berdecak kagum, seolah menyaksikan sesuatu yang sakral. Rio sendiri bertanya-tanya apakah efek itu berlaku pada manusia, atau bahkan dirinya sendiri. Namun Sarah menjawab tegas bahwa sejauh yang ia tahu, tidak ada pengaruhnya. Jawaban lugas itu justru menambah rasa kalah yang tiba-tiba menghantam hati Rio. Di tengah kehangatan dan keanehan percakapan itu, ia bahkan tidak menyadari bahwa Kon dan para petualang lainnya telah berpamitan dengan wajah canggung, meninggalkan mereka berdua dan rombongan ksatria dalam suasana yang sulit dijelaskan. Adegan berpindah ke ruang yang jauh lebih tertutup, kantor di kediaman Duke Flitwick di ibu kota. Di sana, percakapan yang bernada dingin dan penuh perhitungan berlangsung antara dua orang yang kerap berurusan dengan rahasia. Seorang pria kurus bermonokel yang menelaah berkas-berkas di depannya, dan seorang wanita berambut coklat sampai bahu dengan mata abu-abu yang berkilat tajam. Sosoknya anggun, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa berhitung, persis seperti agen Federation Information Agency yang memang diutus untuk bekerja di balik layar. Pria itu memulai dengan nada puas namun tajam, merangkum kegagalan yang baru saja mereka rasakan. Luca,
kini berlindung di dalam Kementerian Keuangan. Keberadaan Sicha tidak diketahui, dan fetters yang semula mengekang sang menteri telah lenyap. Sebuah perubahan yang membuat Menteri Keuangan tidak lagi memiliki alasan untuk bersekutu dengan mereka. Lebih parah lagi, kemungkinan besar kini ia menjadi musuh. Mereka menyindir kebanggaan agen informasi federasi. Dulu disebut hanya diisi oleh elit, namun kenyataannya orang-orang mereka justru gagal menangkap satu orang pun. Permintaan maaf sang wanita hanyalah formalitas. Rasa malu dan tekanan politik tetap menggantung berat. Percakapan berputar cepat ke nama yang menghubungkan semuanya. Abel. Pria berkacamata itu mengonfirmasi bahwa Abel memang titik temu segala kekusutan mereka, sosok yang tengah menyelidiki Black Dust dan yang tanpa disangka telah menarik pengawasan tidak hanya Sicha, tetapi juga jaringan Duke. Meski Abel adalah seorang adventurer, bukan analis intelijen, ia mengejutkan banyak pihak dengan gerak-geriknya yang tajam. Beberapa dokumen bahkan dipenuhi mis dan disinformasi untuk menyesatkan siapapun yang mencoba melacak jejaknya. Sebuah laporan baru membuat ruangan itu bergetar tipis. Hilarion telah meninggalkan ibu kota kemarin dan bergerak ke timur melalui Second Highway. Keberangkatan Hilarion membuka celah yang jarang ada. Sebuah peluang emas untuk menyingkirkan Abel sebelum penyihir terkuat itu kembali dan mengacaukan rancangan mereka. Pria bermonokel merenung, menyingkirkan Abel bukan perkara remeh. Data menunjukkan Abel bukan pemuda sembarangan. Ia cukup tangguh dan berbahaya jika mereka mengerahkan pasukan yang salah. Keputusan strategis lalu diambil. Mereka akan memanfaatkan orang-orangnya sendiri untuk memastikan eliminasi Abel. 3 nama disingkap sebagai alat pelaksanaan: Gordon, Berlock, dan Roman. Gordon dinilai mampu menangani Abel sendirian, namun memasukkan Berlock dan Roman sebagai cadangan akan menambah kepastian keberhasilan operasi. Pendekatan berlapis itu dipilih demi meminimalkan risiko kegagalan. Selesaikan kekacauan ini sebelum Hilarion kembali. Perintah singkat itu melayang di udara. Perintah yang mengikat dan menandai urgensi misi. Wanita berambut coklat mengangguk lalu meninggalkan ruangan, melakukan tugasnya dengan profesionalisme dingin. Pria bermonokel menutup berkas, sebuah senyum samar muncul di bibirnya. Pemikiran akan ambush by the hero mengendap di benaknya seperti rencana yang lezat, menggunakan reputasi dan taktik lawan sebagai jebakan tersamar. Dalam bayang-bayang kediaman Duke Flitwick, keputusan sudah dibuat dan roda intrik kembali berputar. Di luar, Abel berjalan tanpa tahu bahwa jaring perlahan dirajut untuk menjeratnya, dan bahwa ruang keistimewaan yang dibuka oleh kepergian Hilarion mungkin hanya celah sesaat sebelum badai. Nah, kalau kalian gak nonton sampai habis video 1 jam sebelumnya, maka kami jamin kalian pasti pusing siapa itu Luka, Fuka, Sicha, bahkan sampai dengan Duke Flitwick. Serta apa maksud hubungan Fuka, sang menteri keuangan, dengan perwakilan dari Federasi Handaliu. Jadi biar nggak pusing, maka kami rangkum dikit aja biar nggak marah-marah dan anggap plot hole, alias cerita nggak jelas dan ngalor ngidul. Pertama, Duke Flitwick adalah pengkhianat. Dia bagian bangsawan dari adik raja, yaitu Raymond. Setidaknya, sampai dengan episode ini, begitulah posisi mereka. Kedua, Raymond bekerja sama dengan Federasi Handaliu untuk menggulingkan kerajaan atau menghancurkan kerajaan dari dalam. Ketiga, orang bermonokel dan juga perempuan dengan rambut coklat ini adalah agen mata-mata dari Federasi Handaliu. Dan yang keempat, inti dari rencana mereka adalah untuk mengadu domba Abel dengan kelompok party hero. Karena kalau yang diperintahkan membunuh Abel adalah party hero, yang merupakan kelompok party dari Provinsi Barat. Maka, tidak akan ada satupun yang mungkin curiga kepada kelompok Raymond dan juga mata-mata Federasi. Tentu aja untuk lebih jelasnya, kalian harus nonton video 1 jam kemarin supaya tahu ada masalah apa di negara ini. Oke, jika sudah jelas, mari kita lanjut lagi ceritanya. Gordon tengah berada di puncak kebahagiaan. Selama 23 tahun hidupnya, tak pernah ia merasa begitu dipuja oleh seorang wanita. Sebagai penyihir api di dalam Heroes Party, wajahnya sebenarnya tidak buruk. Bahkan bisa dibilang lebih tampan dari kebanyakan pria. Namun sifatnya yang kurang peka, terlalu percaya diri, serta kecenderungan merendahkan orang lain menjadikan dirinya sulit dipandang menarik.
Satu dari sifat itu mungkin bisa ditoleransi, tapi ketiganya sekaligus mustahil. Dan tetap saja nasib seolah berubah, sebab di ibu kota seorang wanita yang tergila-gila padanya muncul. Namanya Nancy, sekretaris Viscount Othniel Fletcher. Fletcher, bangsawan bermonokel dengan aura tenang, merupakan tangan kanan Duke Flitwick di ibu kota, retainer utama meski tak disebut demikian secara resmi. Nancy sendiri adalah wanita muda berusia 20-an, bermata ekspresif dan penuh daya tarik. Gordon jatuh hati padanya tanpa daya. Baginya, musim semi hidup akhirnya tiba. Roman sang hero merasa bahagia untuk sahabatnya, demikian juga Burlock sang penyihir bumi yang berkali-kali mengangkat gelas untuk merayakannya. Graham, rohaniawan yang selalu serius, hanya mengangguk. Namun di sisi lain Alicia sang penyihir angin, Morris si pengintai, serta Ashkan sang enchanter justru memandang sinis. Mereka khawatir Gordon sedang dikelabui. Alicia bertanya hati-hati. Morris mengejek bahwa wanita yang jatuh cinta pada Gordon pasti matanya bermasalah. Dan Ashkan hanya berdiam diri, meski diamnya itu lebih lantang dari ucapan. Sejak tiba di ibu kota kerajaan, rombongan hero sebenarnya tengah menunggu audiensi dengan Raja Stafford keempat. Namun kesehatan sang raja memburuk, membuat mereka ditahan di kediaman Duke Flitwick. Kata ditahan mungkin terlalu keras, sebab para tamu itu bebas melakukan apapun. Graham mengisi hari-harinya dengan perbincangan teologis bersama para pendeta cahaya dari Central Provinces. Sementara para wanita menikmati pesta teh bersama para pelayan bangsawan, membangun jaringan pertemanan baru. Di tengah semua itu, Gordon hidup dalam euforia. Nancy kerap mengajaknya berjalan-jalan, dan belum lama ini ia bahkan mendapat undangan makan di restoran baru, kencan pertamanya yang sejati. Namun di hari yang seharusnya sempurna itu, dua penghalang muncul. Roman dan Burlock tiba-tiba ikut bergabung. Gordon yang tampak gusar bertanya mengapa mereka datang, dan jawaban jujur mereka membuatnya tak bisa marah. Nancy sendiri berbisik penuh penyesalan bahwa perintah Viscount mengharuskannya menjamu mereka semua. Gordon menahan diri, tersenyum dan mengatakan tak masalah. Nancy tersentuh, memeluk lengannya, dan wajah Gordon pun memerah bahagia. Kencan itu tetap berjalan. Mereka melewati kawasan Institut Riset Magis, penuh restoran lezat dan toko busana mewah, meski Gordon tak memedulikannya. Ia hanya menatap Nancy, tenggelam dalam pesonanya. Roman dan Burlock menikmati hari dengan cara mereka sendiri, masuk ke kafe, membeli camilan, dan mampir ke toko senjata. Namun tragedi datang tiba-tiba. Seusai makan siang di restoran mewah, Gordon yang baru saja membayar keluar mendapati Nancy tergeletak, batuk darah di tepi jalan. Panik, ia berlari menolongnya, menyodorkan ramuan penyembuh. Meski nyawanya bertahan, Nancy menunjuk ke ujung jalan, pada sosok pria yang berdiri membelakangi mereka. Sambil terengah, ia menyebut bahwa pria itulah penyebabnya. Amarah menyelimuti Gordon. Ia membaringkan Nancy dengan hati-hati, lalu menggenggam tongkatnya, matanya berkilat membara. Tanpa pikir panjang, ia melafalkan mantra pamungkasnya untuk duel tunggal Blade Langit Trident. 3 lidah api berputar keluar, melesat dengan kekuatan menghancurkan ke arah pria itu. Namun sebuah suara perempuan menggema, memanggil nama targetnya. Sang klerik berdiri di depan pria itu, mengangkat tangannya dan berteriak, "Sanctuary." Tanpa mantra panjang, penghalang suci tercipta dalam sekejap, menahan serangan, mematikan itu. Api memang terhenti, namun energi benturan tetap menghantam sang pelindung, melemparkannya keras ke dinding di belakang. Benturan api dan cahaya itu menandai akhir dari awal kencan Gordon, dan awal tragedi yang akan mengguncang keseimbangannya. Abel terkejut saat melihat tubuh Rihya terpental akibat benturan sihir Gordon. Untunglah, Lynn dan Warren tiba di tempat kejadian tepat waktu, segera menolong sang penyembuh, sementara Abel sendiri berbalik menghadapi Gordon yang tengah bersiap melancarkan serangan berikutnya. Sihir Fireball melesat dengan kecepatan luar biasa, namun pedang Abel yang dipenuhi energi sihir mampu menebasnya, menghancurkan bola api itu seketika. Serangan itu menjadi kesempatan terakhir Gordon, sebelum tinju kiri Abel menghantam tepat ke ulu hatinya dan menjatuhkannya tanpa daya. Namun, kemenangan singkat itu segera berubah menjadi awal bencana. Roman dan Burlock yang baru saja keluar dari toko sebelah
menyaksikan Gordon terkapar tak sadarkan diri, sementara Nancy terengah batuk darah. Dari sudut pandang mereka, kesimpulan terasa jelas. Abel adalah musuh, dan Gordon beserta Nancy adalah korbannya. Tanpa ragu, Roman mencabut pedang sucinya, Astarte, lalu melesat maju dengan niat membinasakan. Abel masih sempat menghindar dari tusukan mematikan itu, tetapi kesalahpahaman telah terlanjur meledak. Pertempuran pun pecah. Duel sengit antara Roman sang hero dan Abel sang pendekar jenius di tengah jalanan ibu kota. Berlock segera merapal sihir Stone Javelin, namun tombak batu itu dihancurkan oleh serangan air slash yang datang dari arah berlawanan. Di seberang jalan berdiri seorang gadis muda dengan staf di tangannya, tatapannya tajam menantang. Kedua kubu pun kini saling mengunci. Roman melawan Abel di pusat jalan, sementara para penyihir dari masing-masing pihak menjaga agar lawan tak bisa ikut campur. Warga ibu kota yang menyadari betapa berbahayanya situasi itu segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tak seorang pun berani mendekat. Bagi mereka, apa yang terjadi di jalan itu bukanlah sekadar duel antar petualang, melainkan pertarungan hidup dan mati antara dua monster yang menyamar sebagai manusia. Bagi Abel, pertempuran itu menghadirkan keterkejutan tersendiri. Roman bukan hanya cepat, melainkan juga memiliki kekuatan abnormal untuk ukuran manusia. Meski tak selevel dengan para Demon Princess yang pernah ia hadapi di Layer 40, jelas bahwa lawan di hadapannya termasuk yang terkuat di dunia. Berkat teknik dan pengalaman, Abel mampu bertahan. Namun di dalam hatinya ia mengakui bahwa ini bukan musuh biasa. Roman adalah salah satu dari yang terkuat yang pernah ia hadapi. Di sisi lain, Roman sendiri mulai merasakan kegembiraan yang tak terduga. Amarah yang sempat membara perlahan memudar, digantikan rasa antusias yang tumbuh di setiap benturan pedang. Setiap serangannya, meski seringkali ditepis, justru membuka ruang pembelajaran baru. Abel bertahan dengan timing sempurna, seolah menjadi dinding raksasa yang mustahil digoyahkan, dan Roman menemukan dirinya menikmati tantangan itu. Beberapa saat kemudian, Alicia, Morris, dan Ashkan tiba di lokasi. Namun seperti Berlock, mereka tak bisa ikut campur karena pihak Abel menahan mereka dari seberang jalan. Hal itu tidak membuat mereka khawatir, sebab dengan Roman yang turun tangan, kemenangan hanya terasa sebagai masalah waktu. Meski demikian, Morris sempat bergumam lirih, mengingat bahwa hanya sosok tertentu yang mampu menandingi hero. Ia menyinggung tentang sang putri kekaisaran yang tak tertandingi, namun rekan-rekannya memilih pura-pura tak mendengar. Mereka semua sadar, sang putri adalah pengecualian yang tak bisa dibandingkan. Rio dan Sera berjalan santai di jalanan ibu kota kerajaan sambil menikmati crepes hangat di tangan mereka. Rio begitu senang menemukan kedai crepe, tempat yang sebelumnya pernah ia lihat di Whitnash dan Lune. Ternyata juga berdiri di Crystal Palace. Penjualnya seorang lelaki tua berusia 70-an yang melayani mereka dengan ramah. Sera sempat ragu, namun setelah gigitan pertama, ia tak kuasa menahan rasa kagum. Baginya, hidangan manis itu seolah sebuah pencerahan, sesuatu yang sederhana, namun mampu membuat hidup terasa jauh lebih kaya. Rio, dengan dada membusung penuh kebanggaan, merasa puas karena pilihannya terbukti tepat. Di tengah suasana ringan itu, kebahagiaan sederhana dari sebuah makanan membuat langkah mereka terasa lebih ringan. Namun, kegembiraan itu segera terganggu oleh suara logam beradu. Suara benturan pedang, jelas dan berulang, menggema di kejauhan. Dengan pendengaran tajam mereka, Rio dan Sera segera menyadari bahwa itu adalah duel 1 lawan 1. Tanpa mempercepat langkah, mereka terus berjalan sambil menikmati crepes hingga akhirnya tiba di tempat kejadian. Apa yang mereka saksikan membuat keduanya terdiam. Dua sosok bertarung dengan intensitas luar biasa, pedang mereka menciptakan kilatan dan percikan setiap kali bersentuhan. Rio spontan menyebut nama Abel, merasa salah satu dari mereka begitu mirip dengan sahabatnya itu. Sera mengonfirmasi penglihatannya. Memang benar, yang berduel dengan prajurit bernama Roman itu adalah Abel. Di sisi jalan lain, para anggota kelompok lain juga menatap dengan serius. Morris, sang pengintai, mengakui bahwa pertarungan ini berada di luar jangkauan mereka. Roman, yang memegang Holy Sword Astarte,
ternyata menghadapi lawan yang mampu menandingi kecepatannya. Alicia, penyihir udara, berbisik bahwa lawan Roman pastilah memegang sebuah magic sword karena tak ada pedang biasa yang bisa bertahan setelah satu tebasan Astarte. Cahaya merah yang mengalir di sepanjang bilah pedang lawan itu menjadi bukti keajaiban yang melekat padanya. Bagi petualang biasa, memperoleh senjata sihir adalah sesuatu yang mustahil. Maka, pertemuan dengan seseorang yang mengayunkan magic sword di tengah ibu kota adalah kejadian langka. Tak heran, jalanan di sekitar arena duel ini kosong melompong, kecuali segelintir saksi yang menonton dari jauh, termasuk Rio dan Sera. Keberadaan Sera yang seorang elf pun menambah rasa takjub para pengamat lain, yang merasa seakan ibu kota kerajaan ini memang menjadi panggung bagi sosok-sosok luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit. Abel, meski mengandalkan teknik pedang yang tajam dan presisi, hanya mampu melukai lawannya sedikit demi sedikit. Sementara Roman, dengan gaya berani dan penuh tekanan, terus menghantam tanpa henti. Abel tahu dirinya berada di ujung tanduk, bahwa satu kesalahan kecil saja akan menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kekuatan dan kecepatan lawannya melampaui dirinya. Rasa genting itu terus menggerogoti batinnya, meski ia tetap berdiri teguh dengan kejeniusan seorang ahli pedang. Rio, yang menatap dari jauh, mengakui dalam hati betapa luar biasanya duel itu. Namun Sera mendadak terdiam, terpaku pada pedang yang digenggam lawan Abel. Ia akhirnya menyadari bahwa itu memang benar Holy Sword Astarte, senjata legendaris yang diwariskan turun-temurun kepada hero dari Provinsi Barat. Bagi Rio, ini adalah wahyu baru, bahwa dunia ini pun mengenal sosok yang disebut hero. Kata-kata itu membakar imajinasi dan semangatnya, seakan semua dongeng yang pernah ia dengar kini menjelma nyata di depan matanya.